Beginilah keluargaku merawat sapi. Hai teman-teman, assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi ini tuh sore hari ya, dan ini waktunya suami aku ngasih makan sapi dan juga ngampas sapi ya teman-teman. Dan ini Pak Sul lagi siapin ampas buat kasih pakan sapi ya teman-teman. Jadi ampasnya ini adalah ampas tahu. Nah, seperti itu. Ini ya ampas tahunya teman-teman. Nah, jadi sebelumnya kan suami aku sebelum kerja sapi kerja di pabrik tahu. Jadi yang punya gudang sapi dan pabrik tahu itu adalah orang yang sama, yaitu bosnya Pak Su ya. Jadi Pak Su tetap dapat bagian ampas tahu. Oke, langsung aja kita kasih makan. Jadi pertama kita kasih makan si grandong dulu atau si hitam ini ya teman-teman. Nah, gitu. Dan kemudian kita kasih lagi buat si merah ya teman-teman. Jadi biar rata gitu ya. Dan setelah itu kita kasih ampasnya itu dengan air ya teman-teman. Biasanya tuh Pak Su tuh langsung mencampur ampasnya itu dengan air dan kemudian diaduk-aduk gitu teman-teman. Tapi karena ini kan makin lama ampasnya tuh makin banyak buat si sapi. Jadi Pak Su tuh udah kuat gitu teman-teman kalau ngeteng dari luar ke dalam kalau sudah ada airnya. Jadi kita kasih airnya seperti ini aja. Jadi kita kasih ampasnya dulu baru kita siram airnya gitu ya teman-teman, karena berat banget gitu ya. Dan selain ampas tahu, kita juga menggunakan serbuk padi, tapi kita gunakannya hanya beberapa hari sekali aja ya teman-teman. Nah, jadi serbuk padi itu di sini lebih menyebutnya dengan buu. You know buu? Alah, sosok Inggris kamu sin. Oke teman-teman, jadi buu itu adalah serbuk padi gitu. Jadi kalau padi kita giling sebelum jadi beras dan serbuknya itu kulit-kulit padinya itu loh teman-teman, seperti itu ya. Nah, tapi hanya kita gunakan beberapa hari sekali aja. Dan kita juga menggunakan sentrat ya teman-teman atau fur sapi. Tapi dulu itu kita menggunakan fur sapi itu setiap hari, cuma karena PMK kemarin kita mengurangi fur sapinya atau sentratnya teman-teman. Karena kan sebelumnya sapi di sini itu ada 5 ya teman-teman, tapi sekarang sudah sisa 4 karena sapi satunya itu kita jual karena kena kasus PMK. Kok kasus sih? Karena kena penyakit PMK ya teman-teman, karena dan sapi itu adalah sapi yang bobotnya, berat badannya emang jumbo banget, gede banget, sampai berapa ton gitu ya teman-teman. Dan itu yang kita sentrat atau kita fur setiap hari. Nah, karena kena penyakit PMK, jadi sapi itu nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri karena berat badannya gitu teman-teman. Jadi kalau berat badannya itu melebihi kapasitas kan memang seperti itu ya. Untuk sapi-sapi yang ini kita pakai sentratnya hanya beberapa kali aja teman-teman, jadi nggak tiap hari kayak sapi yang kita jual itu ya. Jadi gimana ya teman-teman ya, bingung juga. Coba aja kemarin nggak ada PMK gitu ya, pasti itu sudah kejual mahal banget karena kemarin itu tawaran tinggi banget ya teman-teman yang kita jual. Tapi pas kena kasus PMK jadi turun drastis harganya gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini sambil sapi-sapi ini makan, jadi Pak Su ini lagi nungguin ya teman-teman sampai ampasnya itu habis, karena kalau nggak ditungguin nanti ampasnya ini berserakan gitu teman-teman, jadi kebuang gitu aja gitu. Jadi ini sambil ditungguin sambil dibenerin gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan oke teman-teman, sapi yang satunya sudah habis untuk ampasnya ya. Jadi ini Pak Su lagi nungguin si grandong, karena si grandong ini lumayan apa ya, dia tuh makannya nggak begitu ini ya teman-teman. Jadi harus ditungguin bener-bener. Dan setelah kita kasih makan ampas, lalu kita kasih rumput buat sapinya ya. Jadi biar ada segernya dong. Jadi kalau sudah ibarat kita makan nasi harus ada sayur ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi, ini suami aku lagi
kasih rumput untuk sapi yang satunya ya teman-teman. Nah jadi seperti inilah kita setiap hari teman-teman. Nah jadi kalau untuk sapi-sapi yang sebelah itu adalah sapi-sapi yang betina ya teman-teman. Jadi kalau sore hari, nah yang ini ya, jadi kalau sore hari itu kita cuma kasih makan rumput, sedangkan untuk ampas tahunya kita kasih pagi hari ya teman-teman. Karena kalau untuk sapi betina, kalau kita ampas pagi dan sore untuk ampas tahunya itu nggak baik buat rahimnya ya teman-teman ya, karena ampas tahu itu lumayan panas gitu ya teman-teman. Jadi untuk sapi-sapi betina ini kita ampas di pagi hari saja seperti itu ya. Oke, ini semuanya sudah dikasih pakan. Nah, ini juga kambingnya sudah dikasih pakan. Jadi, sampai di sini dulu videoku hari ini ya teman-teman, dan wassalamualaikum, bye-bye.